narasumber kita, Dewila dari LBH Apik Jayapura, Bapak Ibu guru hebat yang bergabung dalam IGDS maupun Ibu yang sudah bergabung dalam room di saat ini. Selamat malam untuk semuanya. Kita jumpa lagi dalam seri webinar dari Kasuari IGI Papua Barat dengan seri Mengusir Mendung di Sekolahku edisi 38. Maaf Bapak Ibu, saya lagi flu jadi memang suaranya serak karena kondisi cuaca. Izinkan saya perkenalkan diri, saya host yang akan memandu acara malam ini. Saya Yostias Putnarubun, saya Sekretaris Wilayah IGI Papua Barat bersama dibimbing oleh Ibu Chandra selaku Ketua. Saya kebetulan baru bergabung, Bapak Ibu, baru bergabung sebagai Sekretaris Wilayah di tahun 2023. Tapi kalau bergabung di IGI dari 2020, maaf 2020 dan 2023 Sekretaris IGI. Jadi memang saya masih banyak belajar untuk mengenal IGI lebih dalam. Tapi saya bersyukur bahwa malam ini bisa berbagi dengan sebagai host dan memandu kegiatan acara di malam ini. Bapak Ibu, saya akan membaca VT dari Ibu materi kita di saat ini. Ibu narasumber nama lengkapnya adalah Ibu Nur Aida Dewi Lesa, lahir di Jakarta 19 Oktober 1966. Beliau bekerja pada lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya, yaitu sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jayapura, yang beralamat di Jalan Raya Sentani Padambulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Beliau juga sebagai salah satu advokat pengacara sejak tahun 2000. Riwayat pendidikannya di SD di Kristus Raja Dok 9 atas Jayapura tamat tahun 1979, SMP tamat 1982 di Jayapura, SMA 1, SMA 2 Jayapura tamat 85, Fakultas Hukum Unsen tahun 92. Riwayat pekerjaan 2001 sampai 2002 pengacara pada kantor advokat pengacara Irwan Rambe SH. 2002 sampai 2003 pengacara pada kantor advokat atau pengacara Bernard Akasian SH. 2003 sampai 2010 pengacara pada lembaga pengkajian pemberdayaan perempuan dan anak Papua. 2010 sampai sekarang sebagai bekerja memiliki kantor advokat atau konsultan hukum atas nama Nur Ahlida Nubila SH. 2017 sampai 2023 Direktur atau Ketua Pengurus LBH Apik Jayapura. Ini riwayat organisasi sangat banyak, saya izin baca sebentar. Wakil Bendahara 2 DPC Perhimpunan Advokat Indonesia 2009 sampai 2013, Wakil Sekretaris 2 DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jayapura 2013 sampai 2017, Wakil Sekretaris 1 Wakil Sekretaris 2 DPC Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2013 sampai 2017, Wakil Sekretaris 1 Ikatan Advokat Indonesia IKADIN Papua tahun 2013 sampai 2017, Bendahara PD 24 GM FKPPI Jayapura tahun 2011 sampai 2023, Sekretaris PD 24 GM FKPPI 2023 sampai 2008, pelatihan bantuan hukum gender struktur tahun 2017, pelatihan training of trade hukum dan HAM tahun 2018, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Disabilitas DPC Pradi Jayapura 2015-2021, Wakil Ketua Forum Puspa di Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua 2017 sampai 2020, Ketua Bidang Hukum dan HAM Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPD Provinsi Papua Barat dari 2018 sampai 2021, Koordinator Wilayah Papua Dewan Pimpinan Nasional 2020 sampai 2025, anggota Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Jayapura 23 sampai 2007,
pelatihan perempuan pembela HAM 2023 sampai ya tahun 2023, pelatihan pengacara perlindungan data pribadi 2023, dan yang terakhir Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PW KB PII Papua 2003 sampai 2028. Ya, Bapak Ibu, itu adalah sedikit CV dari Ibu narasumber kita. Jadi beliau sudah punya banyak pengalaman organisasi di bidang yang sudah beliau ampuh selama ini. Luar biasa ya Ibu ya, selamat bergabung Ibu. Makasih. Ya, Ibu mungkin kita bisa lanjut untuk materinya Ibu. Ini ada dua Boleh, materi, boleh. apakah harus screen atau yang mana Ibu? Eh, Share screen. kayaknya kita boleh cerita, jangan yang, karena saya ini sebenarnya terikat aturan untuk saya tidak boleh memberikan eh, apa kurikulum kita dulu Ya, eh, sebelum memang IG itu memang mau melakukan satu kegiatan yang melibatkan LBH-KP seperti itu. Nah, mungkin yang bisa ditujukan adalah bagaimana nanti setelah penjelasan ya, bagaimana ya, anak-anak sekolah itu dari sekolah Nimbo SMP Negeri 1 Nimboran melakukan kegiatan. Sebenarnya setiap SMP itu ada ini pelaporannya, tapi nggak tahu, saya minta anak-anak tapi belum dikirim, mungkin karena kesibukan. Karena kami sampai Sabtu kemarin kami kerja, itu jadi pada capek semua. Itu karena iya. daerah kerja kami kan di kampung-kampung, jadi begitu. Oh, ya, oke Jadi baik Ibu. mungkin yang Jadi saya yang langsung itu kasih tahapan kesempatan kepada kampanye Ibu. itu. Baik, baik. Ya, ya. Silakan Ibu, saya silakan kasih kesempatan kepada Ibu untuk lanjut memberikan, Ya, ya. baik. Silakan. Terima kasih banyak. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya. Saya bisa hadir di sini. Selamat malam buat Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mau sampaikan juga Waalaikumsalam bahwa warahmatullahi mungkin wabarakatuh. belum ya, ya, saya LBH Jayapura itu punya program yang memang menyasar 4 sekolah dan 4 kampung. Nah, sekolah itu punya program yang tujuannya tuh mengkampanyekan anti kekerasan, baik itu di lingkungan sekolah, di guru, siswa maupun orang tua siswa, sebenarnya gitu. Mungkin yang saya pernah janji Ibu Chandra untuk mengirimkan kurikulum, garis besar saja bahwa kurikulum yang kami gunakan itu kami sebut kampanye siswa pelopor, seperti itu. Pelopor dalam arti pelopor anti kekerasan, gitu. Jadi mempromosikan perlibatan laki-laki dan anak laki-laki, perempuan dan anak perempuan dalam pencegahan KDRT dan promosi kesetaraan gender. Nah, berharap saja bahwa apa yang kami lakukan itu di 4 sekolah itu bisa menyasar sekolah lain lagi, gitu. Karena banyak manfaat yang diterima oleh guru maupun murid-murid. Sebenarnya kalau dibilang kan disebutkan bahwa saya punya banyak banyak hal yang sudah dilakukan. Sebenarnya hari kita berproses belajar itu selalu setiap hari kalau menurut saya ya. Karena kan kita tidak tahu setiap saat itu orang berubah. Cara berpikir, bersikap, bertindak itu berubah setiap saat. Nah, terkait dengan yang hari ini mau saya sampaikan adalah bagaimana 4 sekolah itu melakukan kampanye kepada bukan saja siswa, maksudnya kampanye anti kekerasan baik guru dan murid dan juga melibatkan orang tua. Nah, kurikulum ini disusun memang oleh koordinator pusat kami kalau kami nyebutnya asosiasi kami ya. Koordinator pusat itu asosiasi LBH Indonesia, dibuat untuk dijadikan pegangan oleh setiap guru di sekolah sebagai guru pelopor di sekolah yang 4 sekolah itu yang
Mungkin saya ulang lagi, 4 sekolah itu SMP Negeri 1 Nimboran, SMP Negeri 1 Kemtuk Gresi, SMP Negeri 1 Arso Kota, dan SMP YPPK Taruna Tegasa Arso Kota. 4 sekolah ini sudah berjalan hampir 3 tahun, dan yang sudah dilakukan adalah bagaimana kami memberikan kurikulum yang saya sudah kirimkan Ibu Chandra. Itu garis besar saja bahwa kami menyebutnya itu aku dan temanku setara satu, kayak gitu. Apa yang diajarkan yaitu tentang kebinekaan. Jadi kebinekaan itu seperti apa. Lalu berlanjut dari kesetaraan itu apa. Jadi anak-anak memahami bahwa gender itu seperti apa. Jadi mungkin garis besarnya apa perbedaan seks, apa perbedaan gender itu antara laki-laki dan perempuan. Gender itu apa. Jadi mereka paham bahwa selama ini ternyata menurut mereka yang bahwa saya laki-laki itu saya kuat, saya seperti apa, itu berbeda pemahaman itu dengan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Maksudnya gitu ya. Kayak laki-laki diciptakan memiliki apa, perempuan diciptakan oleh Tuhan memiliki apa. Jadi perbedaan itu yang disebut jenis kelamin, gitu. Nah, gender itu buatan manusia. Kita ajar mereka seperti itu. Jadi mereka paham bahwa selama ini mereka salah persepsi, seperti itu. Nah, terkait dengan pelatihan guru itu, kalau kami lakukan itu 2 tahap. Tahapan pertama itu bagaimana guru memahami dulu apa itu yang tadi saya bilang juga, bicara tentang gender, kemudian bicara tentang apa tuh kekerasan itu seperti apa. Jadi guru paham sekali gitu. Kalau di pelatihan kami ya, dilatih dulu itu. Soalnya materinya banyak sekali. Nanti di pelatihan kedua, guru sebagai pelopor 2 itu dilatih sebenarnya langsung oleh psikolog. Kami waktu itu hadirkan psikolog dari Yayasan Pulih dari Jakarta. Jadi selama 3 hari itu dihandle langsung oleh psikolog. Tujuannya sebenarnya karena kan psikolog guru itu kan butuh eh, sesuatu yang lain yang ilmunya hanya dimiliki oleh psikolog. Nah, guru itu kan menghadapi murid setiap saat. Menghadapi murid, menghadapi keluarga di rumah gitu yang kadang-kadang salah penempatan akhirnya membuat guru itu emosi seperti apa gitu. Nah, makanya mengapa dihandle oleh psikolog? Tujuannya itu pemulihan psikososial. Lalu guru nanti dia menerapkan itu kepada murid-muridnya di sekolah. Kayak gitu. Nah, tahapan itu sudah kami jalankan sudah selama 3 tahun. Ini sudah akhir dari program, tapi karena ada yang belum terselesaikan, jadi kami meminta waktu kepada Belanda untuk ditambah 5 bulan lagi. Itu tanpa biaya. Seperti itu. Jadi itu PR berat buat kami LBH Jayapura. Bagaimana memanage segala sesuatu agar program ini tetap berjalan dengan baik. Baik di lingkungan guru, maupun siswa, maupun orang tua siswa. Seperti itu. Nah, belakangan ini banyak cerita bahwa kami lihat di IG juga bagaimana guru-guru memotong rambut siswa. Ini bagian kalau saya bilang kalau diterimanya dengan cara yang baik oleh siswa maka itu mungkin tidak masalah. Tapi ketika diterima menjadi sesuatu yang salah maka itu pelanggaran hak asasi. Hak asasi anak itu menurut aturan ya, gitu. Tapi aturan lagi bahwa sekolah punya aturan ketika siswa diterima di sekolah dia akan menandatangani tata tertib ya. Yang saya tahu seperti itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi tata tertib bagaimana cara berpakaian, rambut gitu. Tapi juga akhirnya timbul persoalan. Ketika kita bicara tentang hak asasi maka itu menjadi masalah ketika siswa bertanya, apa kaitan apa kaitan rambut saya dengan ilmu yang saya cari di sekolah? Gitu. Itu jadi soal sebenarnya. Nah, mengapa saya katakan jadi soal? Kemarin saya diundang SMK Negeri 3 untuk menyampaikan bullying, materi bullying di sekolah. Anak-anak mempertanyakan itu. Mengapa guru kalau dibilang itu apa ya?
seagresif itu menggunting rambut kami. Padahal tidak ada kaitan ilmu dengan rambut, katanya gitu. Nah, saya coba menempatkan posisi saya dulu di anak-anak, seandainya saya jadi anak gitu. Lalu saya sampaikan, ya, apa sih haknya guru memotong rambut kamu gitu. Saya coba berbicara seperti itu, dan itu murid senang banget, seolah-olah dia dibela kan, dibela. Wow, pada senang banget gitu. Tapi saya langsung melihat ke gurunya langsung protes. Ibu, pada saat terima dia masuk di sekolah kami itu dia menandatangani tata tertib. Dia rambutnya nggak boleh panjang, nggak boleh begini gitu. Jadi saya sempat terpesona gitu kalau saya terpesona dengan aturan itu gitu, bahwa mungkin kita harus memahami bahwa dunia pendidikan juga kan berkembang, ya kan? Dia berkembang. Apa yang bisa kita pikirkan bagaimana mengadopsi aturan-aturan yang tidak melanggar hak asasi seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Supaya anak itu dia merasa bahwa ternyata saya di sekolah juga seperti orang tua saya sendiri. Gitu. Kalau ketika saya di rumah, saya mengalami sesuatu, maka saya di sekolah saya seperti apa. Itu yang mungkin sebenarnya soal, makanya Permendikbud 46 itu ada kan gitu. Karena terlalu banyak soal yang disampaikan, yang tersampaikan kepada negara, kepada pemerintah, bahwa banyak permasalahan yang timbul di sekolah. Kayak gitu. Antara guru dan murid, antara orang tua dengan guru, seperti itu. Tapi satu yang saya sampaikan juga, bahwa menghormati guru itu kan sama dengan menghormati orang tuamu. Kalau kamu tidak menghormati gurumu, maka ternyata kamu di rumah pun kamu tidak menghormati orang tuamu. Tetapi di sisi lain, ketika bersama dengan orang tua, harus juga tersampaikan bahwa kamu bukan algojo, bukan anak terhadap anakmu, gitu. Tapi anak-anak dilahirkan punya hak asasi yang sama dengan kita orang dewasa. Maka hargai itu, maka kita pasti dihargai. Seperti itu. Ini hanya bagian dari cerita kita, tapi berusaha bahwa memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai guru itu lebih baik menganggap murid itu adalah anak kita. Seperti itu. Itu yang saya dapat dari pelajaran yang saya terima ya, maksudnya anak itu bukan milik sendiri, tapi milik umum. Anak itu punya semua. Sorry. Wartawan telepon saya bentar, saya minta maaf, saya tolak dulu. Sorry, lagi. Halo, Sira, saya lagi ini. Bentar ya. Iya. Iya. Nanti saya lagi zoom. Halo, aduh maaf terpotong. Saya lagi wartawan hubungi saya malam-malam. Ya, saya minta maaf. Jadi bicara tentang anak adalah bagian dari hidup kita ketika dia di sekolah, dan juga guru itu sebenarnya punya kehidupan juga sendiri kan, Ibu, Bapak. Sehingga berbenturan dengan apa ya? Jadi kayak gini. Kok guru itu dia nggak punya hak asasi kayak gitu. Jujur loh, saya sebagai orang luar pun saya mengatakan begitu. Karena apa? Dia ketika dia sudah sampai di sekolah, dia bertemu dengan murid yang segitu banyak, lalu dia kembali ke rumah, dia di rumah, kondisi rumah seperti apa, itu beban loh, beban yang berat sekali, sehingga perlu dipikirkan bagaimana memposisikan guru, bagaimana memposisikan murid, bagaimana memposisikan orang tua. Sehingga kami membuat itu tadi sebagai LSM, apa sih yang bisa kami bantu pemerintah untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi pemerintah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ya kita mencoba memposisikan diri bahwa sebagai orang yang belajar tentang HAM, bagaimana anak-anak murid itu menjadi bagian daripada kehidupan guru itu, seperti itu. Makanya lahirlah itu tadi sekolah pelopor anti kekerasan, kampanye siswa, apa modulnya seperti apa, guru seperti apa, begitu. Jadi gitu Bapak Ibu guru, saya berharap sekali sih sebenarnya
kita mau apa ya, membuka diri agar banyak yang bisa diterima, banyak yang bisa kita pelajari terkait dengan bagaimana sikap guru terhadap murid dan murid kepada guru dan juga kepada orang tua kepada guru gitu. Karena kita lihat belakangan ini kan juga di IG banyak guru-guru yang dizolimi menurut saya, Kak. Ketika orang tua nggak terima anaknya dicubit atau dipukul lalu mengadu ke polisi bagaimana kondisi ini gitu. Sebenarnya kasihan. Saya termasuk siswa yang kita mungkin ada yang seumur, ada yang mungkin lebih muda dari saya kan. Saya sudah mengalami bagaimana dulu diperhadapkan sama guru yang mengajari murid dengan di ujung tombak ada emas. Di ujung, bukan ujung tombak, ada apa di ujung apa nih? Bahasanya tuh apa? Rotan. Di ujung rotan ada emas katanya gitu. Saya termasuk siswa yang mengalami itu. Tapi ada penghargaan juga kepada guru-guru. Artinya kalau dahulu tidak begitu mungkin kita jadi anak yang cengeng. Itu menurut saya. Tapi di zaman sekarang kalau kita mengatakan di ujung rotan ada emas, maka berbalik arah itu ke kita. Kayaknya murid bilang, wah, hak asasi saya dirampas ini karena saya diperlakukan demikian katanya gitu. Gitu. Jadi memang dilema buat guru itu dilema. Makanya berharap sekali sebenarnya bahwa ada kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang pekerja HAM itu dengan guru, murid gitu, dengan orang tua, terutama orang tua agar paham memposisikan diri ketika terjadi persoalan seperti itu. Jangan karena ada masalah lalu saya ingat yang lalu ada bahasa apa, anak saya itu budaya Papua ya, mabuk itu jadi budaya Papua, itu nggak bagus bahasa itu. Karena ketika saya pertemuan nasional lalu tersampaikan itu oleh orang lain, saya emosi sekali. Saya bilang, kata siapa budaya mabuk itu budaya Papua? Bukan budaya Papua. Itu bukan budaya orang Papua. Saya gituin. Saya nggak suka dibilang begitu. Karena orang Papua itu dibodohi aja, makanya mau gitu. Saya gituin. Dengan minuman orang Papua dibodohi. Saya gituin. Jadi kalau dibilang itu budaya, itu bukan budaya. Jadi harus diubah pola pikirnya bahwa minuman itu bukan budaya, tapi hanya untuk kesenangan atau apa gitu ya. Karena apa gitu, tapi bukan budaya seperti itu. Jadi memang berat sih guru berhadapan dengan murid dan orang tua di posisi Bapak Ibu sebagai guru itu berat. Saya paham sekali situasinya, tapi mungkin mulai dari sekarang apa sih yang bisa kami bantu, apa sih yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah guru menjadi korban atau guru menjadi pelapor, guru menjadi korban atau guru sebagai terlapor, seperti itu, dan juga murid sebagai korban dan juga murid sebagai terlapor atau orang tua, seperti itu. Jadi kalau bicara kurikulum, mungkin yang sudah saya kirimkan ke Ibu Chandra, maaf kalau itu belum bisa terekspos karena permintaan dari Seknas, kecuali dari IG memang mau berkolaborasi dengan kami, baru kami bisa menunjukkan itu loh, seperti itu. Karena ketika itu mau digunakan kan harus atas izin LBH Apik, seperti itu. Begitu Ibu Chandra dengan Pak Yos ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bergulir, kita diskusi saja seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Duwila yang sudah menyampaikan sedikit penjelasan terkait dengan, saya tertarik tadi tentang siswa pelopor ya, kemudian ada guru pelopor juga. Jadi memang menurut saya memang banyak, saya lihat banyak guru juga yang belum bisa menangani siswa dengan kondisi kekerasan yang terjadi di sekolah, karena mungkin pemahaman tadi bahwa guru itu harus ya apapun yang terjadi siswa yang bersalah dan guru tetap harus menyalahkan siswa begitu. Lalu kemudian guru sendiri mungkin belum memiliki strategi menangani siswa yang
sering melakukan kekerasan dan sebagainya. Justru anak ketika melakukan kekerasan itu, guru tidak lalu mampu menyelesaikan masalah secara tuntas, tapi sudahlah, yang penting mereka tidak lagi konflik, selesai. Padahal sebenarnya kan dampak dari kekerasan itu kan ada, misalnya dampak psikologisnya akan berpengaruh ke depan. Nah itu yang kita kadang guru tidak melihat itu, sehingga memang saya pikir ya kurikulum yang dari LBH tawarkan ini sangat menarik ya. Mungkin kalau bisa diterima oleh semua pihak, khususnya misalnya di kementerian, lalu kemudian digunakan oleh semua guru di seluruh Indonesia, saya yakin kekerasan di sekolah-sekolah ini bisa dikurangi, dicegah lah, seperti begitu. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain silakan, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang mau menyampaikan tanggapan, resen atau angkat tangan, silakan. Pak Yos, izin saya. Ya Ibu silakan, Ibu Chandra silakan. Saya ini mau mantik aja nih, teman-teman yang lain mungkin masih menyusun pertanyaan atau lagi mikir-mikir ya. Di WIB sedang sholat kayaknya ya. Baik, Kakak Nona, mungkin saya menyambung pembicaraan yang 2 minggu lalu, kemudian yang barusan juga. Gini, dalam pemikiran saya itu kan di sekolah itu kan ada kita sebutnya warga sekolah, di mana yang yang terlibat itu kan ada siswa, guru, begitu, sekolah, ya pejabat sekolah ya, bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian juga ada tenaga administrasi, udah gitu orang tua. Orang tua juga di situ ada komite. Nah, mungkin pertanyaan saya dikaitkan dengan kurikulum yang disusun oleh LBH itu tadi memang sempat disinggung ya, kalau misalnya kalau untuk guru itu didampingi atau diberikan pelatihannya oleh psikolog. Kemudian kalau anak-anak beda lagi. Nah, pertanyaan saya itu dari sisi langkah-langkah begitu ya. Itu apakah siswa lebih dulu, baru guru, atau bersama-sama dalam dari sisi waktu ya gitu, sama-sama tapi kemudian dibekali oleh yang berbeda gitu, pelatih yang berbeda. Misalnya kalau dari siswa itu oleh LBH, kemudian kalau guru sama psikolog. Nah kalau orang tua gimana? Jadi pertanyaan saya seperti itu. Dari sisi waktu apakah berbarengan, tapi kemudian beda fasilitator gitu, ataukah siswa duluan baru seperti itu? Ada urutan-urutannya. Mungkin itu dulu, baru nanti saya akan bertanya yang lebih jauh. Baik, baik. Baik, Ibu Chandra. Langkah-langkah itu yang kami lakukan, pertama kami melatih guru dulu. Jadi guru itu dilatih oleh kami LBH. Gitu. Dengan asosiasi ya. Jadi Asosiasi LBH Indonesia itu fasilitatornya kami datangkan dari Jakarta, dan kami juga memberikan
materi itu selama 4 hari. 4 hari, biar guru paham dulu nih, paham dulu posisinya, apa yang selama ini dilakukan, seperti itu. Jadi menggali, itu seperti assessment gitu. Menggali dan bagaimana kita memanage persoalan itu, gitu. Setelah guru dilatih, kami memberikan modul kepada guru, apa yang bisa dia lakukan. Gitu. Oh, berarti Jadi bukan guru itu punya ini sendiri. enggak ya? Bagaimana? Jadi bukan dikasih modul habis itu membahas modul, tidak, tapi brainstorm dulu, Ya, menggali. brainstorm gitu. Jadi menggali dulu sikap guru selama ini kepada murid seperti apa, gitu. Pemahaman guru terhadap pekerjaannya itu apa? Sehingga apa yang dilakukan selama ini, makanya kan pada saat pelatihan pertama tuh lahirlah kalimat tadi tuh, di ujung rotan ada emas, seperti itu. Lalu kami benturkan dengan aturan hukum, hak asasi anak, dengan 30 hak asasi itu, dengan mengatakan bahwa kalau menyampaikan bahwa ada aturan-aturan hukum yang lahir terhadap perlindungan hak asasi anak, karena selama ini anak tidak dilindungi, maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak, lahirlah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan. Nah, itu. Jadi selama 4 hari itu guru dilatih sendiri dulu. Diajari bagaimana, tapi guru itu guru BK, lebih banyak gitu ya, kepala sekolah, wasek, guru BK, di satu sekolah tuh ada 7 guru yang hadir. Perempuan dan laki-laki, guru perempuan dan guru laki-laki. Itu dilatih selama 4 hari, lalu ada modul yang bisa dilakukan oleh guru setiap 3 bulan dilaporkan ke kami LBH APIK. Gitu. Seperti itu. Nanti masuk setelah 1 tahun, guru dilatih menjadi guru pelopor 2. Nah, itu yang langsung dibimbing oleh psikolog. Gitu. Jadi ada level-level gitu ya, Kak? Ada levelnya. Gitu. Jadi setelah kedua guru dilatih oleh psikolog, baru guru sama kami LBH melatih siswa 50 siswa di setiap sekolah menjadi siswa pelopor anti Berarti kekerasan dengan kurikulum yang tadi itu. di tahun kedua baru dengan siswa, Kak? Iya, tahun kedua. Tapi kan itu kami yang kami kerjakan. Tapi kalau seandainya mau dilakukan oleh sekolah, kami bisa memanage dia seperti apa. Kita coba kolaborasi seperti apa ya. Pelatihan pertama dan kedua, lalu masuk ke pelatihan siswa. Seperti itu. Siswa itu dilatih oleh kami LSM, LBH itu. Gitu. Guru yang sudah dilatih menjadi guru pelopor bersama dengan kami LBH APIK melatih 50 anak itu. Gitu. Dengan kurikulum yang kami kasih itu. Seperti itu. Nanti setelah murid dilatih, dia sudah menerima 2 materi yang tuh kurikulum tadi itu, dua itu aku dan temanku setara 1, setara 2, orang tuanya dilatih dari 50 anak itu. Jadi tujuannya nanti 50 anak ini yang menularkan kepada teman-temannya yang lain. Karena kan tidak mungkin kita melatih semua anak di dalam sekolah itu untuk menjadi pelopor. Tapi yang dilatih ini akan membawa atau mengadopsi yang sudah dilatih itu kepada teman-temannya. Seperti itu. Begitu Ibu Chandra. Pak Yos, ada yang bertanya lagi nggak? Kalau nggak nanti saya sambung nih. Halo, Pak Yos. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sebelum Ibu Chandra lanjut lagi. Kayaknya belum ada Ibu. Ibu silakan lanjut dulu. Saya pancing lagi ya. Baik, oh ya sekarang sudah mulai ada ada bayangan. Nah, pertanyaan saya itu dalam tahun pertama itu kan berarti gurunya sudah dapat pencerahan ya Kak ya. Itu yang dinilai keberhasilannya atau ya, nanti yang dilaporkan oleh guru itu
itu apa? Jadi apakah sekedar semacam jurnal atau gimana Kak? Untuk mengukur berhasil atau tidak? Ya, jurnal. Ya, keberhasilannya. Keberhasilannya itu diukur dari apa yang tersampaikan ketika pelatihan diturunkan kepada anak-anak di kelasnya, atau gini, sebagai guru BK atau Kepsek itu kan pasti ada beberapa kali bertemu sama orang tua. Itu harus tersampaikan. Jadi memang harus jangan pada saat terima raport saja atau pada saat penerimaan, tapi harus ada setiap bulannya ada pertemuan dengan orang tua. Atau 2 bulan atau 3, kalau 3 bulan bagi saya itu kelamaan, karena dua posisi ini sebagai orang tua dan guru ini harus setiap saat mengontrol anak-anak ini, apakah ilmu yang saya dapat ini bisa saya tularkan kepada anak-anak di sekolah. Seperti itu. Jadi jurnal yang dilaporkan ke kami itu dia bentuk jurnal ya. Jadi saya bulan ini buat ini, perubahannya apa, tantangannya apa, kayak gitu. Jadi yang sudah tersampaikan seperti ini. Jadi setiap belajar, kalau guru-guru di sini setiap belajar itu selalu begini. Tahu tidak kalau pukul teman itu nggak boleh. Tahu tidak ada aturan hukum yang diatur untuk kalian kalau melakukan perbuatan memukul, memaki itu ada hukumnya. Seperti itu. Itu tersampaikan. Nah, itu baru nanti larinya kan perundungan, ke bullying kan. Oh iya, benar, makanya kita nggak boleh bullying ya, Pak, kayak gitu. Anak-anak itu seperti itu. Jadi diajak diskusi, mereka itu tersampaikan. Terus siapa yang di rumah selalu dipukul orang tuanya? Itu guru sengaja ngomong kayak gitu. Jadi anak-anak murid itu akhirnya merasa, oh saya tidak boleh menyembunyikan ini ya. Saya boleh bicara, bukan nggak boleh bicara. Itu yang kami dapat ya selama ini. Jadi yang murid yang selalu mendapat kekerasan di rumah itu kan pasti di sekolah seperti apa ya? Kan ada yang anak-anak yang pembuli itu kan sebenarnya anak-anak yang mendapatkan kekerasan di rumah. Lalu di sekolah dia menunjukkan dia siapa, seperti itu. Nah itu akhirnya keluar dari mulut mereka. Oh iya, ternyata saya di rumah suka dimarahin nih. Saya suka gini, saya suka kayak gitu. Begitu. Oke. Pak Yos, ada pertanyaan dari Pak Yos? Baik. Bapak Ibu masih ada lagi dari Bapak Ibu? Ya. Mungkin dari saya, Ibu, terkait dengan ini memang sangat menarik. Saya mau bertanya, kira-kira dari dalam proses kurikulum yang berlaku ini, itu dalam penyusunan materi kurikulumnya itu berlaku selama berapa lama, Ibu? Maksudnya sampai tuntasnya itu, apakah bisa berlangsung bertahun-tahun kah? Karena proses anak-anak ini kan dia akan terus berganti. Setiap tahun tuh pasti ada yang lulus, ada yang baru masuk. Ataukah misalnya dalam 3 tahun berjalan materinya sudah diatur begitu, ataukah bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Makanya mengapa kami ambil kelas 2, kelas 1 dan kelas 2, gitu. Karena kalau kelas 3 bisa saja dia lulus dan dia tidak mendapatkan apa-apa kan gitu. Karena intervensi berikutnya kan kepada orang tuanya. Makanya kami mulai dari kelas 1. Siswa 50 siswa itu kelas 1, kelas 2, gitu. Dan waktunya itu kami memulai ini sudah, kalau untuk murid itu sudah setahun. Makanya harus untuk efektifnya sih 2 tahun. Murid dan orang tua itu berjalan bersamaan. Seperti itu. Makanya mengapa kami meminta waktu lagi 5 bulan, karena mengintervensi orang tuanya itu yang belum terlaksana di semua sekolah. Baru 1 sekolah yang terlaksana. Gitu. Jadi kelas 1, kelas 2 jalan sama-sama, dipilih
Nanti mereka yang melatih teman-temannya. Seperti itu. Baik Ibu, mungkin sedikit bertanya lagi Ibu. Dalam proses kurikulum ini kan terkait dengan pencegahan kekerasan di sekolah, baik itu anak ke anak maupun guru kepada murid sendiri. Nah, apakah dalam proses tindakan kekerasan ini kan pasti ada dampak psikologisnya? Apakah nanti ada semacam di dalam kurikulum itu ada menerapkan bagaimana strategi menangani anak-anak yang memiliki dampak psikologis tersebut Ibu? Mungkin ada Iya. proses Terima pendampingan kasih, seperti Pak. apa muatannya Ya, Ibu? makanya guru pelatihan kedua itu dihandle langsung oleh psikolog. Gitu. Tujuannya agar ketika nanti guru menghadapi persoalan siswa seperti itu, gurunya sudah menjadi konselor sebenarnya. Jadi bukan saja guru BK yang jadi konselor, tapi semua guru yang dilatih mampu menjadi konselor untuk siswanya. Seperti itu. Makanya langsung dihandle oleh psikolog. Mungkin kalau dijadikan psikolog atau gini, kalau kami sih di Jayapura ini kan mulai ada perimpunan-perimpunan gitu ya, ikatan psikolog klinis atau apa ya. Kemarin tuh apa sih nama ininya, ikatan psikolognya itu. Nah, kami biasanya menggunakan mereka ketika ada persoalan seperti itu. Contoh ketika ada kasus hukum. Korban yang kami meminta bantuan ke mereka. Tetapi untuk sekolah, kami mencoba dengan menghadirkan teman-teman dari YP2MP. Seperti itu. Tapi untuk pelatihan guru, khusus kami datangkan psikolognya yang memang bekerja untuk itu, teman-teman dari Yayasan Pulih. Ada Ibu Zeki, itu yang biasa. Yang sekarang salah satu pendiri Yayasan Pulih adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Seperti itu. Jadi memang dihandle langsung oleh psikolog. Begitu. Tujuannya memang guru-guru dipersiapkan memahami situasi dan kondisi psikologi anak-anak ketika terjadi persoalan di sekolah. Dan juga di rumah, dan dia bawa ke sekolah seperti apa. Begitu Pak Yos. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya luar biasa ya Pak Ibu ya. Jadi memang kalau misalnya ini sudah lolos ini misalnya membantu Bapak Ibu guru nih Ibu. Karena minimal sudah bisa menangani kasus-kasus perundungan. Karena saya lihat di televisi sekarang sosial media tuh apalagi di daerah luar Papua ya itu banyak terjadi perundungan dan khusus siswa kepada guru ya, siswa kepada siswa maupun guru kepada siswa. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sampaikan pendapat atau pertanyaan. Mungkin dari Pak Samosir silakan. Dia mau bicara silakan. Pak Adrianti mau bicara Pak Adri. Bapak Ibu ada yang sudah gelisah-gelisah tentang bagaimana menangani kasus perundungan di sekolah, silakan Bapak Ibu. Pak Yos. Ya, silakan Ibu. Baik. Silakan bicara. Ini tujuan saya memang ingin memantik supaya Bapak Ibu bisa bertanya. Baik, saya mengulang kembali. Saya lihat di kolom chat itu pada penasaran dengan materi ini dan memohon untuk dibagikan file ini kurikulumnya nih, Kakak Nona. Cuman mungkin Bapak Ibu join di room ini perlu kami sampaikan kembali karena kurikulum ini masih on the proses ya. Jadi masih dalam masa-masa implementasi. Jadi 3 tahun implementasi di sekolah-sekolah sasaran itu belum selesai. Sehingga
file materinya belum dapat dibagikan di kesempatan kali ini, kecuali nanti pada event pelatihan. Ya, jadi sebenarnya ini kabar baik nih Pak Yos untuk IGI Papua Barat. Tadi siang saya sudah saling chat ya Kakak Nona ya. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan file materinya kalau misalnya kita ada dalam kegiatan pelatihan di bawah naungan LBH. Nah, supaya ada pertanggungjawaban keilmuannya juga di sana, seperti itu. Mungkin begitu ya Kakak Nana ya, untuk meluruskan. Iya, iya. Mungkin kalau sebenarnya ini off the record buat saya. Jadi kalau saya tunjukin nanti saya harus bertanggung jawab. Betul, Seperti betul. itu. Tapi kalau mau ditunjukin silakan, tapi tidak bisa dibagikan, gitu. Mungkin hostnya aja yang megang, karena belum bisa dibagikan seperti itu. Karena untuk Dibagi. menggunakan kurikulum itu kan nunjukin boleh mungkin ya, nggak usah dibagi. Nanti di screenshot. Biar tahu bentuknya mungkin seperti ini loh. Gitu. Oh boleh juga sih. Nggak, takutnya kan salah tafsir kalau Asal nggak nyampe aja sampai di nggak nyampe ke asosiasi. Nona ternyata membagi-bagikan. Gitu. Tapi sudah ada di tangannya Pak Yos ya? ada di saya kok. Nggak, belum ini. Iya, kalau salah saya. Iya. Izin. Soalnya apa? Silakan, Kalau mau ditunjukin bisa, tapi dari Ibu. Izin Bu. Ya, Silakan. silakan. Sapa Pak Rusdan, silakan Pak Rusdan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini materi sangat baik untuk pendidikan anak dan guru. Apakah kok ini yang pertama saya tanyakan adalah kurikulum ini apakah sudah dilaksanakan atau belum di Papua Barat? Setahu saya ini saya baru kali ini juga ikut ini. Jadi ini harus disosialisasikan dulu, baru bisa bisa berguna bagi siswa maupun guru. Tapi alangkah baiknya harus disosialisasikan dulu kepada guru-guru dulu. Itu masukan saja. Apalagi tadi mengatakan kalau guru didampingi psikolog ya, kalau murid didampingi oleh LBH. Guru-guru didampingi psikolog. Kita cari guru produktif di Papua Barat aja susah. Apalagi kita mau cari psikolog. Alangkah baiknya pendidikan dulu diutamakan, mau pendidikan produktif maupun pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah itu dipenuhi dulu. Selesai diterima oleh ada guru-guru itu, barulah mungkin ada pelatihan-pelatihan yang apa yang dikatakan Kakak Nona tadi. Pelatihan yang LBH untuk pendampingan psikolog itu harus baru kita laksanakan. Guru-guru yang baru mungkin waktu prajabatan ya, kalau dulu kita prajabatan ya. Nah, ini yang psikolog-psikolog ini harus masuk di dalam situ biar masuk di kurikulum prajabatan. Jadi guru sebelum mengajar itu sudah mempunyai dasar dulu gitu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya kembalikan. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan Kakak Nona. Pak Rusdi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Iya, Bapak, ini kurikulum yang yang kami lakukan ini terhadap sekolah maupun murid itu sudah kami berjalan sudah 3 tahun. Jadi di luar kurikulum sekolah. Kami menyebutnya kampanye guru dan siswa sebagai pelopor. Guru pelopor anti kekerasan, siswa pelopor anti kekerasan. Itu dia berbentuk kampanye seperti itu. Nah, disusun materinya oleh
kurikulumnya itu oleh asosiasi kami, Asosiasi LBH PIK Indonesia, seperti itu. Nah, kalau dibilang sosialisasikan, boleh kalau memang ada kesepakatan antara guru dengan LBH, antara IGI Papua Barat dan LBH PIK Indonesia dan LBH PIK Jayapura untuk mau guru dilatih agar menjadi pelopor anti kekerasan, seperti itu. Itu baru bisa digunakan kurikulum itu, seperti itu. Jadi guru dilatih oleh psikolog, tapi guru dilatih oleh LBH, oleh kami, LBH PIK maupun Asosiasi Indonesia. Salah satu fasilitator pasti diambil dari Jakarta. Kalau dari Jayapura saya sendiri, kami melatih guru-gurunya biar paham dulu nih, biar paham dulu tujuan dari kampanye anti kekerasan itu apa sih, gitu. Jadi digali dulu, brainstorming lah tadi kata Ibu Chandra ya, bagaimana guru selama ini bersikap sebagai guru kepada murid itu seperti apa. Apakah itu tidak melanggar hak asasi atau guru hak asasi guru yang dilanggar, seperti itu. Jadi memang melatih guru selama 4 hari, lalu guru menerapkan yang didapatkan pada saat pelatihan itu kepada muridnya, lalu guru dilatih lagi oleh psikolog, baru kurikulum itu dipakai. Seperti itu. Tetapi dengan jangka waktu yang kami sampaikan tadi sudah 3 tahun, itu berjalan terus. Tapi kalau memang kan bicara tentang kita tidak satu daerah ya, Papua Barat, Papua gitu, situasi dan kondisi, itu bisa dimaksimalkan. Contoh gini, bagaimana dua kali pelatihan itu dijadikan waktu yang berdekatan atau dikombin, pelatihan pertama dan pelatihan kedua, baru langsung ke muridnya, seperti itu. Dan murid itu guru dengan LBH yang melakukan pembelajaran kepada penerapan kurikulum itu kepada siswanya. Seperti itu Pak Rustam Haji. Baik Bu, tadi mengatakan adalah kekerasan siswa dengan siswa. Kita di sini nih, apakah di Papua Barat ini sudah dibentuk tadi apa? Sudah dibentuk untuk Siswa pelopor. apa ini percontohan tadi, sekolah percontohan tadi. Ya, percontohan kira-kira apa? Saya juga belum tahu. Mungkin Ketua IGI boleh memberitahu biar kita ini tahu. Oh, yo sekolah ini loh sebagai contoh, gitu. Oke. Jadi kita belum tahu kalau tadi di Kakak Nona mengatakan di Jayapura telah dilaksanakan di 4 distrik, 4 sekolah tadi. Jadi itu saya yang tertarik mungkin di Papua Barat ini apakah sudah dilaksanakan atau mungkin ini baru sosialisasi saja. Karena kekerasan sering terjadi itu antara sering kita lihat dari STM ke SMA 1 pernah tahun 2022 itu kan pecah kan perkelahian itu antar pelajar setahu saya. Nah, itu mungkin dengan adanya ini mungkin kita bisa mendapatkan ilmu yang bagus dan kita bisa terapkan di sekolah-sekolah. Apalagi sekarang ini kalau kita mengacu Papua maupun Papua Barat dan seluruh Papuanya, kita provinsi ini nggak bisa mengatakan mendukung, kita selalu mendukung, tapi dengan adanya PP 106 kita itu dibatasi. PP 106 itu adalah dibatasi dulu, kalau tidak ada PP 106 kita masih bisa menegur atau untuk siswa atau kita bisa mendampingi, tapi dengan adanya PP 106 kita cuma sebatas tidak semaksimal seperti dulu karena ke SMA SMK adalah sudah kembali ke kabupaten kota. Jadi siswa SD, PAUD sampai SMK adalah sudah ranahnya kabupaten kota. Itu yang juga jadi persoalan buat kita. Itu. Terima kasih, Ibu. Menambahkan
Ya, terima kasih Pak Rustam untuk tanggapannya. Kak Corona mau tambahkan lagi, silakan Kak Corona sebelum Bapak Ibu yang lain mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Biar Bu Chandra mau tambahkan dulu apa tadi yang pertanyaannya Pak Rustam itu. Oh ya, Ibu Chandra, silakan. Silakan Bu Chandra. Oke, izin saya ini ya karena tadi beberapa kali Pak Rustam menyinggung peran IGI di situ. Jadi Assalamualaikum Pak Rustam, terima kasih sudah hadir. Jadi sebenarnya Pak Rustam inisiatif IGI Papua Barat menghadirkan Ibu Duila itu karena memang kami merespon Permendikbud yang terbaru nomor 46 itu tahun 2023 di mana setiap satuan pendidikan harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah seperti itu. Dan kebetulan jadi ini sebenarnya masih sangat baru dan saya perhatikan di di website Kemdikbud itu yang muncul itu bukan perbincangan atau diskusi tentang bagaimana tupoksi itu bisa dilaksanakan. Tetapi kalau saya perhatikan trafficnya ya, itu video tutorialnya itu malah bagaimana caranya mengupload SK seperti itu, mengupload SK di website Kemdikbud. Jadi seperti itu yang masih terjadi. Sementara kalau menurut saya yang terpenting adalah bukan secara soft file-nya gitu loh yang menjadi masalah, justru bagaimana tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah itu bisa bekerja, karena saya lihat itu ada berapa item tugas kami. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator di sekolah saya dan saya langsung shock begitu menerima itu, dan saya bilang sama kepala sekolah, waduh Pak, ini berat sekali, saya nggak punya ilmunya. Nah, di situ saya mencari cara bagaimana caranya saya bisa mengupgrade ilmu. Masalahnya ini kan beberapa kali SMA 1 Fak-Fak itu berhadapan dengan masalah-masalah di mana beberapa rekan kami itu harus berhadapan dengan hukum. Bahkan pernah kami itu harus dilaporkan salah satu guru ke polisi. Nah, dengan pengalaman seperti itu, maka saya memandang ini tidak main-main tugas ini, maka kami mencoba menghadirkan narasumber. Ya udah, jadi ceritanya saya punya teman Ibu Anum Siregar itu saudaranya Abang Cok, terus saya mencoba berdiskusi dan Ibu Anum Siregar merekomendasi Ibu Duila untuk menjadi narasumber. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Jadi tentu saja di Papua Barat belum ada yang kerjasama dengan LBH Apik. Tapi saya juga tidak tahu apakah sekolah-sekolah lain yang ada di Papua Barat itu sudah melakukan melakukan kegiatan atau menyusun program-program yang terkait dengan implementasi tupoksi dari Permendikbud 46 2023 itu, Pak Rustam. Seperti itu. Jadi malam ini sebetulnya bukan sosialisasi ini ya, tapi kita mencoba untuk berdiskusi kira-kira apa yang bisa dibantu ya dari informasi yang diberikan oleh Bu Duila, dan alhamdulillahnya kita mendapatkan narasumber yang tepat di mana LBH Apik itu sedang berarti belum final nih, karena bisa jadi itu kan kurikulumnya masih R&D ya Bu Kakak Nona ya, jadi masih bisa ada pengembangan tambal sulam seperti itu. Jadi kita menunggu itu
fix seperti itu, ada hasil final, dan mudah-mudahan setelah implementasi di 4 sekolah di Jayapura itu selesai, kami IGI Papua Barat sangat senang, berbangga hati apabila misalnya LBH Apik Jayapura bisa berkolaborasi dengan kami untuk melaksanakan pelatihan itu. Ini berarti kan lampu hijau. Nanti teknisnya bagaimana itu mah administrasi ya, saya pikir tapi dengan pemahaman yang sama bahwa hal ini adalah sangat penting, maka apa yang dilaksanakan oleh LBH Apik saya pikir harus disebarluaskan seluas-luasnya, karena ada kemiripan, saya pikir di tanah Papua ini akan ada kemiripan-kemiripan karakteristik, apakah itu karakteristik gurunya, siswanya, sehingga apa yang menjadi praktek baik di Jayapura, saya pikir itu akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira seperti itu gambarannya, Pak Rustam. Ya, saya juga sangat bersedih sebetulnya ketika SMA dikembalikan ke kabupaten. Jadi akhirnya tangan Dinas Pendidikan Provinsi menjadi lebih pendek ya Pak ya. Tapi itu kan secara tapi kalau secara silaturahmi saya pikir kita masih bisa terus untuk berkoordinasi. Mungkin itu dari saya, Pak Rustam, terima kasih. Kalau ada dari teman-teman lain, Pak Yos. Baik, terima kasih Bu Chandra untuk penjelasannya. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, malam kita ada baru bergabung Pak Udin Bau. Pak Udin, selamat malam. Pak Udin, selamat bergabung. Pak Udin. Ya, Pak Udin dari Kabit SD Fakfak. Gabung Pak dalam malam ini. Berarti kalau ada Pak Udin, ini bisa dieksekusi nih langsung. Supaya diprogramkan. Tadi sudah ada sinyal ini nih. Mungkin Kakak Nona bisa dijelaskan jika misalnya akan dilakukan pelatihan itu kira-kira mekanismenya seperti apa? Mumpung ada para pejabat dinas di sini. Ya, biasanya kami kalau memang mau digunakan kurikulum ini LB Apik biasanya kalau Ibu bilang MOU memang sudah harus MOU dengan LBH Apik selama setahun apa yang bisa dilakukan seperti itu. Nah biasanya kami akan melibatkan Asosiasi LBH Apik Indonesia, koordinator pusatnya yang dilibatkan karena memang asosiasi yang menyusun kurikulum ini seperti itu. Nanti akan didiskusikan apa saja yang bisa dilakukan oleh LBH Apik selama setahun, apa yang dilakukan terhadap guru, terhadap sekolah seperti itu. Dan juga memang tujuan akhir dari kegiatan ini sebenarnya adalah terbentuknya satu wadah di sekolah, apa ya nyebutnya tuh kayak di situ ada, selama ini kan mungkin guru, sekolah, apa orang tua dan murid saja ya. Tapi wadah itu akan terbentuk, ada siswa pelopor, orang tua dari siswa pelopor, guru pelopor, psikolog, dan pengamanan, gitu. Kepolisian itu dilibatkan. Jadi setiap bulan harus ada pertemuan. Makanya itu tujuannya memanage persoalan-persoalan yang tadi Pak Rustam sampaikan, tawuran antara sekolah mana dengan mana seperti itu. Jadi membangun pemahaman yang sama terkait kekerasan itu apa, bagaimana pencegahannya, bagaimana orang terlibat untuk mengatakan stop kekerasan di sekolah, stop kekerasan antar siswa seperti itu. Tujuannya itu sih sebenarnya dari apa yang diberikan oleh LBH Apik seperti itu, kurikulum itu. Begitu Pak Yos. Baik, terima kasih Bu Kakak Nona.
Baik Bapak Ibu, kita punya waktu masih sekitar 46 menit lagi ya Bapak Ibu. Iya, 36 menit. Mungkin Bapak Ibu yang lain nanti mau sampaikan tanggapan atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ada yang masih gelisah mau bertanya, silakan. Iya, mohon izin Bapak, boleh? Oh ya, Ibu Rianti, silakan Ibu. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Andrianti Payunglingi dari SMK Negeri 1 Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Izin Ibu, saya sangat tertarik dengan pemaparan Ibu tadi terkait dengan anti kekerasan ini. Intinya sebenarnya adalah anti kekerasannya. Apakah itu dari guru ke siswa atau antar siswa atau dari siswanya sendiri ke gurunya. Eh, Bolehkah? Karena tadi saya agak terlambat masuk, mohon izin karena sinyalnya kurang memungkinkan untuk cepat ini. Saya akhirnya hanya bisa menggunakan HP dan itu pun saya tidak bisa memasang video saya, Pak. Videonya tidak bisa dibuka. Saya ingin menanyakan Ibu, sekiranya ini memang akan dijalankan ke depan kira-kira di Papua Barat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu nanti karena kalau di Jayapura sendiri pun baru 4 sekolah ya, Bu. Kalau tidak salah tadi yang saya dengar, baru 4 sekolah yang dijadikan percontohan, kurang lebih seperti itu maksudnya. Apakah nanti untuk di Papua Barat ini cara untuk mengambil sampel sekolah mana yang akan kita ambil sebagai percontohan misalkan, lalu kira-kira itu dengan dasar apa mekanismenya? Kemudian yang kedua, saya juga sangat tertarik seperti yang tadi disampaikan Ibu Chandra bahwa memang alangkah bagusnya kalau memang itu sudah akan digunakan, dipakai, guru-gurunya dilatih dulu. Nah, yang jadi masalah itu di sekolah-sekolah kami, terlebih untuk kami di Pegunungan Arfak, guru-guru BK itu masih boleh dikata untuk sekolah itu sekian banyak sekolah yang ada di Pejap itu guru BK-nya itu masih jarang sekali, Ibu. Kira-kira bagaimana ke depannya? Karena kemarin saja itu libur, bukan dengan kegiatan yang sama, tapi ada kegiatan dari Kemendikbud juga yang guru pembimbing khusus untuk pejab sendiri, cuma saya sendiri Ibu. Padahal itu sebenarnya sudah harusnya setiap sekolah itu mau menerima siswa-siswa inklusi ya, siswa-siswa difabel maksudnya. Jadi guru-guru itu dipersiapkan. Nah itu juga kan membutuhkan psikolog. Sementara kita tahu sendiri bahwa di Papua Barat ini sangat jarang. SLB pun cuma adanya di Manokwari. Untuk kami yang di Manokwari Raya, Kak, cuma ada di Manokwari. Jadi mohon petunjuknya Ibu terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Ibu. Ya memang berat banget ya Pak Yos. Permintaan tinggi. Pak Yos berat banget ya apa yang tadi persoalan itu di guru di sana. Jadi memang apa ya kalau dibilang kami awalnya, jadi awal kami melakukan kegiatan ini, kami melakukan baseline survei sebenarnya. Baseline survei terkait kebutuhan bagaimana sih kekerasan itu terjadi di kampung mana saja. Makanya daerah kami itu, daerah kerja kami 4 daerah, 4 kampung. Nah dari situ baru kami ambil sekolahnya. Otomatis kan kalau kita bicara tentang kampung, pasti anak-anak itu bersekolah di sekolah terdekat di sini. Contoh Arso. Masyarakat yang kami lakukan baseline survei adalah masyarakat yang tinggal di daerah Arso itu. Otomatis kan, oh ini anak-anaknya yang menjadi akan terlihat nih apakah mereka adalah korban kekerasan seperti itu. Jadi memang ketika melakukan baseline survei itu KDRT sangat tinggi sekali. Jadi kalau ditanya ukurannya, maka sebenarnya kembali lagi kepada guru-guru yang ada di dalam hal ini mungkin Ibu Chandra ya dengan Pak Yos, situasi dan kondisi Papua Barat, sekolah mana saja yang rentan terhadap persoalan-persoalan kekerasan. Ya.
kebutuhan-kebutuhan untuk pemulihan itu seperti apa. Jadi dilihat dari itu, bagaimana ukurannya itu sering terjadi persoalan hukum, sebenarnya itu. Lalu nanti dari pengumpulan data itu kami lakukan assessment. Setelah itu kami assessment yang dilakukan oleh staf-staf saya, ada 6 orang waktu itu. Memang bagaimana situasi dan kondisi sekolah. Barulah kami menyampaikan bahwa kami butuh, kalau memang dibutuhkan akan kami lakukan pelatihan. Seperti itu. Nah, memang bicara tentang guru BK, kalau memang itu belum ada ya, saya tidak bisa menjawab itu persoalan itu, kebutuhan itu, tapi mungkin dengan dilatihnya guru-guru itu, sekalipun mungkin nggak ada guru BK, guru-guru yang dilatih itu mampu menghandle pekerjaan guru BK. Sebenarnya itu. Tujuannya itu sih sebenarnya. Karena kan kalau guru BK ngadepin 100 orang kan pusing gitu. Tapi kalau kepala sekolah dilatih, lalu yang lain juga dilatih, maka sama-sama punya ilmu yang bisa digunakan untuk bagaimana meminimalisir persoalan hukum atau kekerasan di sekolah. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan Ibu. Izin Ibu, boleh melanjutkan? Ya. Silakan Kakak Ya. Ibu Rianti, maaf Ibu Rianti, silakan. Iya. Kalau saya menangkap dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti dasar untuk pengambilan sampel atau dasar untuk menunjuk sekolah mana yang mungkin awalnya akan dijadikan sampel itu melalui rentetan kegiatan yang tadi, termasuk di antaranya adalah sekolah-sekolah yang mungkin menunjukkan data sering terjadinya ya mungkin ya ada kekerasan itu atau hukum itu. Jadi ini kan maksudnya begini Ibu, minta maaf kalau kekerasan itu kita tidak bisa memprediksi apakah akan aman-aman saja di sekolah itu atau tidak, kemungkinan akan terjadi. Nah, harapan saya sebenarnya kalau boleh ke depannya setiap sekolah memang sudah dipersiapkan atau dibimbing, diberikan pelatihan agar setiap sekolah mawas atau siap untuk mengantisipasi seandainya nanti ke depannya tiba-tiba terjadi. Jadi kalau boleh ke depan jangan hanya sekolah yang mungkin pernah ada catatan ininya. Jadi kita ada persiapan lah, ceritanya seperti itu. Ya semoga tidak ada terjadi dan selalu aman-aman saja. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi, Bu. Anak-anak itu tiap tahun ada saja yang mereka lakukan. Pun itu kami yang dipegang, mungkin anak-anak kami sabar, bisa saja tahun berikutnya lalu tiba-tiba, karena sekarang kan digitalisasi HP ini ada dampak baik buruknya untuk anak-anak. Nah, kita tidak bisa membatasi anak-anak untuk melihat, sehingga kadang kalau yang lalu karena memang jaringan belum ada Ibu sama sekali, ya anak-anak tidak bisa ini. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai ada jaringan XL, bisalah untuk buka-buka WA, Bu. Jadi kita tidak tahu. Semoga sih aman-aman. Nah, harapannya kalau boleh Ibu, sekiranya memungkinkan nanti setiap sekolah bolehkah ada pelatihan untuk guru-gurunya sehingga kita semua boleh siap untuk itu. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rianti sudah memberikan sedikit bisa untuk semua sekolah diberikan pelatihan Ibu. Ya, mungkin Kakak Nola mau menanggapi, silakan. Ya. Sebenarnya kembali ke sekolah masing-masing. Apakah mau memang bergabung, dilatih, nggak masalah. Sekarang kembali ke Bu Chandra sama Pak Yos, gimana? Berarti nanti kalau memang banyak sekolah, berarti satu sekolah cuma 2 orang, kayak gitu. Atau dari mana, bagaimana? Berapa sekolah dulu, lalu kemudian berapa sekolah, atau jika dimungkinkan setiap sekolah hanya 2 orang yang dilatih. Kayak gitu. Nggak masalah sebenarnya. Seperti itu. Berapa pengen. Jadi semua kembali ke sekolah. Di sini mengapa kami pilih itu karena memang dari awal kami harus melihat sekolah-sekolah yang
memang membutuhkan itu. Makanya kami lakukan baseline survei. Dan itu kami tidak di kota ya, kami ke kabupaten. Jadi di Kabupaten Kerong dan Kabupaten Jayapura, tidak di kota. Gitu. Memang menyasar anak-anak yang penduduk asli. Guru-guru yang kebanyakan memang apa ya, yang memang berkorban untuk orang asli Papua. Itu tujuan kami sih sebenarnya. Jadi kalau di daerah di Papua Barat dimintai tolong siapa saja, kami siap. Yang penting memang IGI siap gitu. IGI Papua Barat siap. Oh, sekolah mana saja yang mau diajak gitu. Satu sekolah kalau sekarang ini kan satu sekolah 7 orang. Nah, nanti kalau banyak sekolah berarti satu sekolah 2 orang atau 3 orang kan begitu. Begitu Bu Chandra. Oke, baik Ibu Andiati, terima kasih. Memang ada keresahan kami sih Kak, karena sekolah itu kan apa ya, kayak bertubi-tubi mendapatkan beban. Tadi kan disampaikan juga sekolah harus menjadi sekolah inklusi kayak gitu. Jadi sebenarnya harapan pemerintah terhadap kami guru-guru itu banyak. Jadi kayak kita tuh kayak multifungsi gitu. Jadi bukan hanya kompetensi kita saja mapel kita masing-masing saja yang harus perfect ya, tapi hal-hal seperti karakter yang diantaranya itu tadi, bagaimana kami dapat mencegah dan menangani itu juga akhirnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Seperti itu ya, insya Allah ya Bu Andiati, nanti setelah inilah kami akan membincangkan khusus dengan LBH APIK kira-kira gimana teknisnya, karena ini sangat penting ya, dari sisi kan tentu saja ada butuh persiapan, perencanaan seperti itu, nanti dananya bagaimana, apakah setiap dinas kabupaten yang mengundang atau seperti apa, kayak gitu itu kan harus kita bicarakan. Tapi IGI Papua Barat insya Allah siap untuk memfasilitasi. Cuma pertanyaan saya Kakak Nona, untuk yang pelatihan guru-guru ini idealnya luring apa bisa daring ya? Kalau saya sih baiknya memang offline. Jangan daring. Jadi 4 hari full pagi sore. Iya, dari pagi. Malah kemarin guru-guru itu pagi sampai sore malam kerjakan tugas, besok dipresentasi, direview. Karena guru kan. Betul. Makanya langsung menunjukkan apa sih yang bisa dilakukan seperti itu. Offline memang ininya dapat sih ya, suasananya dapat. Ya, kalau daring itu susah kita menilai gitu, karena setiap materi yang diberikan setelah itu ada pretestnya, post testnya seperti itu. Itu nanti setelah 4 hari itu kan tadi yang seperti disampaikan sama Kakak Nona itu 1 tahun perlu diimplementasi, kemudian setiap peserta nanti membuat jurnal yang akan dikontrol setiap bulannya. Nah, pertanyaan saya dalam proses 1 tahun itu berarti 12 kali jurnalnya itu dilaporkan. Ketika misalnya ada temuan-temuan atau ada hal-hal, ya pastilah akan ada hambatan, tantangan kayak gitu ya. Mulus-mulus saja itu kira-kira gimana? Komunikasi antara LBH dengan kita guru-guru sebagai peserta pelatihan itu, Kak? Ya, sebenarnya pelaporan itu dari sekolah menyiapkan 3 bulan, tapi setiap 3 bulan dilaporkan ke kami, gitu. Jadi per 3 bulan ya, tapi setiap bulan apa yang dilakukan oleh guru kan tercatat, apa yang dibuat. Sampai selama 3 bulan dilaporkan ke kami laporkan lagi ke pusat seperti itu. Terkait persoalan-persoalan yang timbul itu bisa dihubungi
menghubungi LBH API, mendiskusikan itu apa yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita sharing terus setiap saat gitu. Jadi kami tahu hambatan yang dialami oleh sekolah seperti apa yang bisa dilakukan selanjutnya seperti itu. Begitu, Bu. Nah, dari sepanjang ini kan berarti sudah 2 tahun memasuk tahun ketiga, itu dengan bentuk komunikasi yang seperti tadi, berarti fokusnya pada pencegahan ya Kak ya. Nah, dalam Iya. perjalanannya apakah ada masalah-masalah yang timbul gitu, atau dengan cara itu dengan fokus pada pencegahan, pada akhirnya mengeliminir kasus-kasus yang terjadi gitu, atau gimana? Iya, iya, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau di sini kan setiap bulan saya bertemu. Setiap bulan itu saya pasti ke sekolah. 2 minggu sekali kami melatih murid. Jadi 1 bulan itu 4 sekolah. Jadi 1 minggu ini sekolah mana, minggu berikutnya sekolah mana gitu. Jadi memang rutin kami bertemu. Hanya saja yang jadi persoalan nanti kalau di Papua Barat itu seperti apa. Biasanya itu makanya mungkin nanti perlu dipikirkan. Begitupun kami sebenarnya kami perlu pikirkan setiap, jadi ada staff yang akan stay selama pelatihan itu berlanjut seperti itu, atau dia bolak-balik kan transportasi kan lumayan ya, bisa itu bisa dilakukan dalam waktu seperti apa, itu akan harus dipikirkan seperti itu. Yang jelas kalau untuk di Jayapura pasti setiap sekolah kami temui. Itu sudah pasti. Jadi dalam waktu bulan ini, minggu pertama di sekolah ini, minggu kedua di sekolah mana, minggu ketiga di sekolah mana, minggu keempat di sekolah mana. Itu rolling, berputar terus. Seperti itu. Dan kalau sudah dengan siswanya dibagi kelompok, oh ini yang teman saya, staf saya turun 2 orang ke kampung, yang ke sekolah. Satu ngajari murid, yang satu ngajari orang tua. Seperti itu. Yang ngajari murid didampingi oleh guru pelopor siapa, yang ngajari guru didampingi oleh guru pelopor siapa. Seperti itu. Jadi guru juga menghandle LBH Apik melihat dan menambahkan. Sebenarnya gitu. Mungkin Bu Chandra. Oke. Kemudian yang nanti peran kepolisian di situ berarti di tahun ketiga ya. Pada saat sebenarnya dari awal itu kita sudah melibatkan kepolisian. Kami menyampaikan bahwa ada program yang kami jalankan seperti ini, berharap bahwa pihak-pihak keamanan menjadi bagian dari sekolah. Mengapa? Tujuannya untuk memanage itu lagi, gitu. Jadi setiap bulan atau 3 bulan sekali pihak keamanan akan ke sekolah, melakukan tes urin. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, untuk narkoba ya, gitu. Tes urin, lalu memberikan pemahaman-pemahaman terkait narkoba itu gimana, tawuran itu seperti apa di sekolah. Jadi pihak keamanan ikut terlibat agar seandainya suatu waktu terjadi persoalan di sekolah, pihak keamanan itu menghandle, tidak langsung menjadikan itu menjadi proses pidana seperti itu. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan untuk tidak melebar ke ranah hukum. Tujuannya itu sih sebenarnya. Halo. Iya, halo. Itu tadi kira orang tua yang dilibatkan adalah orang tua siswa pelopor. Iya, yang 50 itu. Iya, orang tuanya. Oke, itu berarti kalau memang ini adalah kita bisa katakan riset ya, itu kan berarti
harus ada persetujuan dari orang tua ketika siswa itu dipilih menjadi bagian dari kurikulum ini. Karena bisa jadi kan ada orang tua yang tidak mengizinkan, apalagi tadi Kakak Nona sampaikan ada ada tindakan dari kepolisian misalnya untuk tes urin seperti itu. Berarti kan harus ada persetujuan dari orang tua ketika anaknya dilakukan ada tes seperti itu. Pertanyaan saya itu tindakan-tindakan dari kepolisian, apakah harus izin dulu pada orang tua atau boleh seperti sidak? Karena kalau dikasih tahu kan nanti mereka bisa jangan ini ntar ada Ya. periksaan. Gitu. Jadi memang ya kita melatih melatih siswa itu kan karena pilihan ya. Halo. Iya Kak. Halo. Ya, melatih siswa itu kan karena pilihan kita gitu. Siapa yang bisa menjadi siswa pelopor? Pasti guru lebih tahu. Siapa yang punya kemampuan mengajak teman-teman yang lain untuk mengubah pola pikirnya, pola tingkahnya di sekolah, bagaimana menghormati guru, seperti itu. Otomatis kan kita bisa tahu, oh sejauh mana perlakuan orang tua dia kepada dia, makanya dia bisa dianggap menjadi siswa pelopor. Memang benar kata Ibu, mungkin dari ada pemberitahuan awal kepada pihak orang tua bahwa di sekolah akan dilakukan kampanye siswa pelopor anti kekerasan seperti itu. Nah, anaknya ibu ini, anaknya bapak ini terpilih menjadi siswa pelopor. Apakah dimungkinkan ketika suatu waktu terjadi? Jadi kan anak-anak ini akan membantu guru, membantu pihak kepolisian juga menyidak teman-teman yang lain juga sebenarnya. Makanya dari awal dia harus dipersiapkan menjadi yang lebih baik dari teman-temannya. Seperti itu. Nah, untuk arah ke yang tadi saya sampaikan bahwa setiap 3 bulan sekali mengapa harus ada tes urin, itu tujuannya agar anak-anak itu terbebas dari narkoba. Tujuannya itu. Gitu. Tapi memang harus atas inisiatif guru yang meminta karena ada persoalan yang timbul di sekolah dengan perilaku-perilaku yang ditujukan oleh siswa atau pihak kepolisian berinisiatif dengan tujuan mengamankan sekolah agar tidak terjadi seperti itu. Mungkin itu sih sebenarnya. Iya Pak Yos. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu saya mau tanya lagi sedikit Ibu, Kakak Nona, terkait dengan siswa yang nanti akan menjadi pelopor. Apakah nanti berkenan siswa yang dalam tanda kutip di sekolah itu dia termasuk kategori orang yang sering melakukan perundungan? Apakah dia juga bisa dipilih menjadi pelopor sehingga mungkin ketika menjadi pelopor mungkin dia bisa melakukan perubahan atau misalnya begitu? Bagaimana Kak Nona? Iya. Kalau di tempat kami lakukan ini di sekolah-sekolah itu ada anak-anak yang memang diambil, anak-anak yang biasa terlihat berani melawan guru, terlihat berani melawan teman-temannya seperti itu. Jadi pebuli ya sebenarnya ada beberapa yang diajak, akhirnya dia menunjukkan perubahan itu. Dan tujuannya itu kan. Gitu Pak Yos. Iya baik. Baik, terima kasih Kak Nona. Bapak Ibu yang lain mungkin mau Tadi Ibu Iren itu raise hand. atau pertanyaan lagi? Oh ya, Ibu Chan silakan. Tadi ada Ibu Iren. Ibu Iren. Oh Ibu. Ibu Iren. Halo Ibu Iren, silakan. Mungkin nggak sengaja. Iya, Bapak Ibu sambil tunggu Ibu Iren, mungkin mic-nya lagi bermasalah. Bapak Ibu di kolom chat ada
daftar hadir sekaligus untuk sertifikatnya, Bapak Ibu bisa sambil mengisi linknya sudah disediakan oleh Pak pengurus. Silakan Bapak Ibu yang lain, Ibu Iren silakan jika ada yang mau bertanya. Mungkin saya sedikit Pak Yos. Ya, silakan. Oke, tadi menarik pertanyaan dari Pak Yos tadi, Kakak Nona. Berarti mekanisme penunjukan atau penentuan siswa pelopor itu gimana? Kan kalau tidak salah di 2 minggu yang lalu itu disampaikan ada yang inisiatif, ada yang mengajukan diri, ya kan? Tapi mungkin ada juga yang ditunjuk sama guru. Nah itu gimana mekanisme rekrutmen siswa pelopor? Iya, Bu Chandra, sebenarnya kembali ke guru-guru saja. Guru-guru kan pasti lebih tahu siswanya yang lebih paham, yang punya ini ya, punya nyali lah orang bilang ya, punya keberanian, menghalau teman-temannya. Dan juga itu disampaikan ke sekolah, kepada siswa. Contoh di dalam satu kelas ada guru wali kelasnya sampaikan kepada muridnya. Ini nanti sebentar lagi ada sekolah pelopor anti kekerasan. Siswa mau diajak nih, kira-kira siapa ya yang mau gitu. Jadi pelopor anti kekerasan. Kalau di sini gitu disampaikan dulu, tapi guru-guru tuh udah punya sudah punya nama-nama nih, nama siswanya. Nanti ditanya di kelas, siapa yang mau, mereka angkat tangan, disuruh ngapain aja, pasti mereka tanya gitu. Ya kamu harus mengatakan tidak buat kekerasan. Kamu harus berani mengatakan bahwa temanmu memang salah. Tidak boleh menyembunyikan kalau temanmu memang salah, kamu bilang nggak tahu atau bilangnya atau membela dia. Harus seperti itu. Jadi guru menginisiasi itu seperti itu. Menyampaikan ini loh kalau menjadi pelopor anti kekerasan seperti ini. Gitu. Jadi dilemparkan dulu ke mereka, inisiatif mereka seperti apa, baru memilih. Gitu. Jadi setiap kelas, kalau di sini ada beberapa kelas ya, jadi setiap kelas itu diwakili oleh 4 orang anak, makanya jadi 50. 25 laki-laki, 25 perempuan. Begitu. Begitu, Bu Chandra. Wah. Apakah setelah penunjukan itu kan biasanya gini, bisa saja di benak anak-anak itu, ini siswa pelopor ini jangan-jangan mata-mata guru kan biasanya kalau dulu zaman saya itu yang lapor ke guru itu kan itu bakal dikucilkan. Ini tukang lapor guru. Justru malah mereka tidak menjadi pelopor nih Kak. Nah untuk kasus ini gimana nih pada posisi siswa pelopor ini, apakah terjadi hal seperti itu atau baik-baik saja, aman-aman aja tuh jabatan kalau yang mereka yang sandang? selama ini yang terjadi di sekolah itu aman-aman saja sih di 4 sekolah ini. Justru ada siswa yang merasa loh teman-temannya kok bisa ya ikut kegiatan yang dibuat sama LBHP, kok saya nggak bisa kayak gitu. Mereka malah menawarkan diri. Ibu guru, mengapa sih kami nggak boleh ikut? Kami ikut dong, biar kami juga menjadi siswa kekerasan kayak gitu. Jadi memang itu tujuannya seperti bukan bersaing ya. Cemburu. Halo. Cemburu. Halo. Ya, mungkin cemburu mau terlibat juga. Iya, justru yang di sini seperti itu. Guru pengen terlibat, pengen ikut kegiatan. Gitu. Tapi apakah karena ini Kak, ada atribut yang dipakai seperti itu, macam rompi kah atau apa? Ada tidak? Karena jaringannya jadi gangguan. Jangan sampai mereka
kayak misalnya guru penggerak kan ada dia rompi-rompi, ada seragam. Jangan-jangan ada atribut-atribut itu yang orang juga pengen pakai kah? Gimana? Kakak Nonanya terlempar ya? Iya, baru masuk lagi nih. Bagaimana tadi, Ibu? Eh, Riset itu apa ada atribut yang dipakai Kak untuk membedakan siswa pelopor atau bukan? Karena bisa jadi kan kalau ada atribut yang dipakai apakah rompi ataukah pin apa seperti itu kan biasanya kalau di sini, sorry, kalau di Jayapura kami siapkan kaos. Itu dibuat memang. Mereka guru punya kaos sendiri yang menunjukkan bahwa guru ada pelopor. Siswa punya kaos sendiri, kayak gitu. Oh, mereka ini siswa pelopor keadilan, siswa pelopor anti kekerasan, kayak gitu. Kita buat bedanya cuma di kaos. Kayak lebih sederhana, tidak terlihat kayak oh, kamu siapa ya gitu. tapi itu kaosnya dipakai saat kapan? Kalau kita kegiatan aja, tapi kalau belajar, kalau di Jayapura tuh belajarnya setiap hari Jumat. 2 minggu sekali, Jumat. Iya. Oke. Oh, jangan sampai Jumat di setiap Jumat kaos. 2 minggu sekali. Sebenarnya berpindah sekolah. Halo? Ya, halo. Sinyalnya kayaknya jelek banget di sini. Tapi kami bisa menangkap suara Kakak Nona. Baik. Bisa ya? Iya, bisa. Wah, kayaknya seru sekali ya Kak. Jadi memang apa ya, yang tidak punya atribut sendiri sih gitu. Tapi kembali ke sekolah sebenarnya. Sekolah mau membuat dia lain seperti apa, itu kembali ke sekolah, bukan dari kami. Kalau kami sih lebih kami menyiapkan kaos seperti itu. Guru punya kaos sendiri. Kalau kami di sini kaosnya, sorry saya lagi enggak, ini warna coklat, dia coklat, tapi di siswa warnanya ungu muda gitu. Ke guru-guru coklat, kami untuk siswa kami memang sengaja seperti itu, tapi di kaos itu ada gambar itu anti diskriminasi kayak gitu-gitu, ada tulisan dengan gambar anak-anak Papua, perempuan, laki-laki dan gurunya seperti itu. Tulisannya apa Kak? Apa pelopor gitu? Siswa Ya, pelopor gitu. saya nggak hafal ya. Bagaimana ya? Aduh, lupa saya. nanti saya kasih tunjuk, saya nggak hafal. Sorry. Iya, sepertinya seru ya. Dalam perjalanan implementasi ini Kak, itu kira-kira hambatan terberat ya, terbesar itu apa ya? Kalau di kami cuma hambatannya karena ini aja, karena jarak yang jauh. Tapi kalau situasi dan kondisi sekolah siswa dengan gurunya itu yang kami temui itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Gitu. Karena mereka enjoy sekali kalau kami udah datang itu siswanya senang banget, oh ya belajar kayak gitu. Karena mereka kan kami pada saat mengajar itu bukan guru seperti setiap hari guru bicara sama murid, tapi menggali persoalan mereka, ayo mengajak mereka, ayo kalau berhadapan dengan persoalan ini, ayo siapa yang bisa menyelesaikan kayak gitu. Dia ngangkat tangan. Nah, nanti setiap 3 bulan biasanya kami siapkan hadiah. Kami siapkan coklat atau apa, ayo siapa yang bisa jawab ini dikasih coklat loh, kayak gitu-gitu. Karena itu anak kan, kami pikir bercanda-bercandain gitu, tapi dia menunjukkan diri bahwa dia memahami apa yang kami sampaikan. Malah anak SMP sudah berani berbicara tentang Kespro, bertanya tentang Kespro. Itu asik banget gitu kan. Jadi kami masuknya dengan menghadirkan teman-teman yang memang ahli dalam Kespro itu gitu. Lalu parenting.
masuk dengan parenting kayak gitu. Jadi sekolah memang menyiapkan. Jadi memang insya Allah kalau memang Bu Chandra dan teman-teman pengen melakukan kegiatan ini, kita harus jumpa supaya ini loh apa yang runtutan ceritanya nih harus buat seperti apa supaya nanti jadi begitu. Baik. Pak Yos, kalau saya sih penasaran ini dari seluruh itu kan UUD ya Kak. Jadi kira-kira beban biaya itu yang harus disiapkan oleh ya kami gitu sekolah deh. Kira-kira gimana? Karena kan itu saya pikir tidak sedikit juga ya. Memang mengapa LBH Apik bekerja selama 3 tahun itu karena memang dibiayai oleh Kedutaan Besar Belanda. Gitu. Tapi kalau kami dimintai untuk ke sekolah lain dengan biaya sendiri itu tidak ada, memang tidak ada seperti itu. Jadi memang balik sekolah, kalau sekolah contoh gini, Ibu Chandra sampaikan dari IGI memiliki dana sekian seandainya, berarti harus dihitung ini pembiayaan semua itu seperti apa. Kami maaf, ini saya cerita aja. Dari Desember 2020 sampai Desember 2023 kami sudah menghabiskan biaya untuk kegiatan tersebut 2 miliar sekian. Itu bukan untuk saya ya. Kalau untuk saya udah kaya saya. Maksudnya untuk sekolah, untuk perjalanan kami, untuk apa kegiatan setiap kegiatan itu murid dikasih kalau di kegiatan kami itu murid dikasih transport, dikasih makan, orang tua dikasih transport, dikasih makan, guru dikasih biaya dia setiap hari, setiap kegiatan itu 50.000. Gitu. Makanya menghabiskan biaya itu sudah 2M sekian. Begitu. Untuk Januari sampai Mei besok itu kami tidak digaji lagi, tapi kami bekerja harus menyelesaikan sesi-sesi yang belum terselesaikan itu sudah menghabiskan dari Januari sampai Mei itu perkiraan kita sekitar 350 juta. Begitu Bu Chandra. Nah, kalau terkait nanti kalau sekolah mau melakukan kegiatan ini, mungkin kita perlu berbicara, perlu mengatur seperti apa. Jangan Ibu kaget dengan itu karena memang kita berikan kepada orang tua, kepada murid gitu. Tapi kalau di sekolah yang melakukan kan tidak akan mengeluarkan biaya seperti itu, begitu. Betul. Tapi memang harga sebuah sistem itu memang mahal, Kakak Nona. Iya. Kita diimplementasi seperti itu karena output dari kurikulum itu saya pikir itu bisa berhasil itu bisa membendung ya itu tadi mengusir mendung di sekolahku tuh memang benar-benar karena kan ketika guru, siswa, orang tua itu kan komunikasinya sudah harmoni seperti itu berarti kan sudah masuk pada fase pencegahan yang optimal. Ketika itu sudah tercapai maka insya Allah tidak ada masalah yang bakal terjadi dan itu mahal menurut saya. Jadi kalau pendidikan menangkap ini sebagai satu kewajiban ya keharusan itu memang harus dianggarkan dengan baik karena pengetahuan itu mahal. Apalagi kan sumber daya SDM kita juga terbatas maka memang harus mendatangkan para pakar, narasumber seperti itu. Kayak gitu. Jangan bicara uang kalau mau kualitas yang baik. Ya, Pak Yos ya, wani piro.
Iya, Tapi harus kira-kira siap dengan dengan yang apa mm, mencari sponsor dari kedutaan Belanda gitu memungkinkan nggak, Kak ya? Bisa nggak ya? Halo, Kak Nana. Halo Bu Chandra, sorry. Saya tidak paham harus kayaknya mungkin saya akan sampaikan dulu ya. Saya coba melalui koordinator pusat menyampaikan keinginan dari IGI Papua Barat untuk mengadopsi kurikulum kami dengan didanai oleh apakah dimungkinkan. Saya coba mendiskusikan itu dengan teman-teman Setnas, Sekretaris Nasionalnya kami. Jika mungkin ada yang bisa di apa bukan kalau memang tidak bisa dari kedutaan besar Belanda mungkin di lembaga lain federasinya lain seperti itu. Harapannya sih gitu, mudah-mudahan bisa. Nanti saya akan sampaikan kabarnya seperti apa, nanti saya sampaikan di Bu Chandra lagi ya gitu. Iya. Kalau bayangan saya seperti ini, Kak, apa pikiran strategisnya. Jadi Kakak Nona itu misalnya sudah kira-kira tuntas di 4 sekolah itu kapan? Berarti kan sudah ada hasil ya. Ketika sudah ada hasil berarti dimungkinkan untuk melakukan istilahnya diseminasi ya. Sosialisasi atau diseminasi hasil itu. Kalau misalnya itu bisa menghadirkan seluruh pejabat dinas pendidikan di Papua Barat atau Papua Barat Daya atau Setana Papua, misalnya seperti itu kan berarti memberikan informasi kepada seluruh dinas pendidikan untuk bisa menerjemahkan itu, menurunkan itu dalam program-program yang dapat mereka rencanakan seperti itu. Nah, itu keren kalau menurut saya. Nanti baru dari situ, nah, kalau misalnya bicara, karena kan semuanya kan harus dianggarkan. Tapi kalau misalnya itu yang paling mungkin sebenarnya di 2024 seperti itu. Nah, kalau itu pertama, kalau rencana A, kalau misalnya rencana B-nya mana yang lebih duluan saya tidak tahu, tapi kalau misalnya memungkinkan IGI Papua Barat seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Nona itu berarti ya alhamdulillah banget. Karena kadang-kadang di dinas pendidikan itu atau di kementerian itu memang repotnya terbatasi dengan regulasi-regulasi. Sementara kalau IGI Papua Barat kan sangat fleksibel. Ya mudah-mudahan ya Kak ya bisa terrealisasi di 2024. Kalau programnya dengan 4 sekolah itu akhirnya kapan Kak? Kalau boleh tahu. Bagaimana? Yang dengan 4 sekolah itu kurikulum kan tadi Kakak Nona kalau tidak salah menyampaikan ada berpanjang 5 bulan. Itu berakhirnya kapan? Berakhir kan? Ya. Mei 2024. Oh, oke, Mei 2024 ya sudah setelah itu bisa. Ya, Pak Yos. Baik, terima kasih. Kakak Nona, maaf, kita punya waktu sudah lewat 8 menit dan sudah berakhir, jadi mungkin izinkan kami untuk menutup kegiatan kita saat ini. Sebelum menutup, saya minta Kakak Nona untuk menyampaikan closing statement dulu tentang materi kita hari ini. Silakan Kakak Nona. Mungkin ada pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru. Ya, silakan. Sampai lewat dari jam. Ya, harapannya sih memang bukan saja kurikulum pemerintah yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah,
tapi setidaknya ada sebagai lembaga swadaya masyarakat kami membantu mengisi kekosongan yang mungkin belum mampu dilakukan oleh pemerintah. Contohnya ya tadi dengan membantu mengkampanyekan anti kekerasan, membentuk guru-guru sebagai pelopor anti kekerasan, orang tua sebagai pelopor anti kekerasan, dan juga sebagai siswa sebagai pelopor anti kekerasan. Harapannya program ini bisa diadopsi oleh IGI Papua Barat agar ke depan kita bisa lihat anak-anak generasi emas Papua seperti apa yang lebih baik dari hari ini. Itu saja. Terima kasih banyak. Amin, amin. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih Dr. untuk closing statement-nya. Bapak Ibu semua yang hadir di saat malam ini, terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah menerima ya penjelasan dari materi di hari ini. Sampai jumpa untuk semuanya. Selamat malam semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.